Pemirsa Damar TV yang berbahagia, Pamuji Rahayu, salam waras. Sepatutnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang selalu memberikan bimbingan, kebahagiaan, dan juga kewarasan rohani jasmani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya kita memiliki keluarga, bagaimana kita memiliki putra-putri yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Oleh karena itu memang perlu kita memberikan pendidikan yang baik bagi putra-putri kita semuanya. Karena putra-putri kita sangat membutuhkan yang namanya sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain yang mulai dari sejak lahir sampai kemudian dia dewasa, sampai kemudian mereka berumah tangga. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan oleh orang tua, oleh bapak, oleh ibu, yang tidak harus kemudian selalu sibuk dengan pekerjaan di rumah, di kantor, ataupun dengan bisnis yang lain. Oleh karena itu, anak-anak memang butuh yang namanya pendidikan. Pendidikan dari tingkat PAUD, dari tingkat taman kanak-kanak, dari tingkat sekolah dasar, dari sekolah menengah pertama, sampai kemudian SMA dan perguruan tinggi. Mereka butuh pendidikan, karena pendidikan ini merupakan bekal bagi putra-putri kita untuk nantinya kita harapkan menjadi putra-putri yang sukses dan berbahagia kelak di kemudian hari. Tetapi pendidikan pun tidak mencukupi, karena pendidikan ini pun juga harus ada pendidikan lain yang bisa menyertai mereka di dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, yakni pendidikan keyakinan, pendidikan moral yang sangat penting untuk kemudian menjadi bekal mereka. Karena pendidikan ini adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap putra-putri kita. Di samping itu, kita bisa mendidik putra-putri kita di sekolahan, tetapi tidak kalah pentingnya mereka juga harus kita bimbing ketika mereka di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan PR, mereka perlu bimbingan, mereka perlu untuk dibantu. Karena tidak mungkin mereka hanya kemudian belajar sendiri mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah mereka dibekali dengan yang namanya kasih sayang. Kasih sayang orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan moral anak-anak. Karena pendekatan melalui kasih sayang ini akan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang nantinya juga memiliki rasa kasih sayang, baik terhadap kedua orang tuanya maupun juga dengan teman-teman dan masyarakatnya. Oleh karena itu, kasih sayang ini bisa kita laksanakan pada saat-saat senggang, pada saat-saat mereka tidak belajar, pada saat-saat mereka tidak lagi kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, dan mereka tidak dalam konteks ke sekolah ataupun juga kuliah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, perhatian pun juga sangat intens ketika mereka melakukan hal-hal yang kurang baik. Kita harus membimbing, kita harus bisa mengarahkan sejauh mana hal yang buruk ini menjadi hal yang lebih positif. Sehingga mereka merasa, oh, orang tua saya telah memberikan perhatian kepada saya. Orang tua saya telah memberikan kasih sayang yang lebih. Ini adalah nutrisi-nutrisi kehidupan putra-putri kita di dalam melangkah untuk menuju masa depan yang lebih baik, di mana sekali lagi kami sampaikan, ini untuk kebaikan mereka di dalam hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan masyarakat, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, nutrisi ini akan lebih lengkap lagi apabila Bapak Ibu sekalian menurut keyakinan masing-masing bisa melalui doa. Ketika kita bersembahyang, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa,
ketika kita kemudian bersujud ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sepenggal mari kita sampaikan kalimat yang baik, kalimat yang bijak, kalimat yang bisa membimbing mereka untuk selalu tekun dan memperhatikan apa yang dikatakan orang tua. Dan tidak kalah pentingnya adalah mereka selalu setia tuhu kepada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam pengertian ajaran Sabta Dharma pada wewarah yang nomor 1, itu bisa kita sampaikan bahwasanya setiap individu, setiap warga Sabta Dharma sebagai komunitas penghayat harus setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rohim, Maha Adil, Maha Wasisa, dan Maha Langgeng. Inilah konteks awal kenapa manusia harus bersujud bersembahyang kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan putra-putri kita agar kelak mereka selalu dibimbing, dituntun oleh Allah yang Maha Kuasa menuju jalan yang terbaik untuk masa depan mereka. Karena nutrisi doa adalah nutrisi yang paling baik, yang paling paten untuk membimbing putra-putri kita selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Sekian yang perlu kami sampaikan. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamuji Rahayu, salam waras.